Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim, sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membahas, membantah TWC, tahayul bid'ah khurafat. Bagus. TWC, tahayul bid'ah khurafat. Wahabi ya, itu julukan yang dituduhkan kepada orang-orang yang belajar di Arab Saudi. Bahkan dikatakan negara Saudi adalah negara apa? Wahabi. Dan benar ya, kalau kita mau lihat ya, Arab Saudi, mereka sangat menghormati Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Wahab adalah seorang ulama yang sangat dihormati oleh ulama Saudi. Kenapa? Dia pahlawan. Bagaimana bisa berdirinya negara Arab Saudi? Dahulu Saudi itu kelompok-kelompok kecil, pemerintahan-pemerintahan kecil, saling bertempur di antara mereka. Muncullah Syekh Muhammad bin Wahab bekerja sama dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, bekerja sama, maka berdirilah negara Arab Saudi, kemudian disatukan seluruhnya. Makanya Muhammad bin Wahab di mata orang Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di mata orang Indonesia. Artinya wajar jika mereka menghormati, karena pahlawan, bukan cuma sekedar ulama tapi juga apa? Pahlawan yang dengan jasa dia berilah kerajaan Arab Saudi. Namun orang-orang Saudi tidak ada yang fanatik sama Muhammad bin Wahab, kalau salah tidak diikuti. Dia adalah ulama bermadzhab Hambali sebagaimana ulama-ulama yang lain. Kita pun di Arab Saudi tidak fanatik dengan, saya belajar di Universitas Islam Madinah, saya tidak fanatik dengan Muhammad bin Wahab. Oleh karenanya kita pun belajar di sana fikih 4 mazhab. Dia tidak belajar mazhab Hambali, padahal Saudi bermadzhab apa? Hambali. Dan banyak guru-guru kita dari ulama Saudi yang mengatakan pendapat masalah ini lebih kuat mazhab Syafi'i, masalah lebih kuat mazhab apa? Maliki. Tidak ada fanatik sama sekali. Meskipun mereka bermadzhab apa? Hambali. Adapun orang-orang yang hasad kepada kerajaan Arab Saudi, dan banyak yang hasad, terutama orang-orang Syiah sangat hasad kepada kerajaan Arab Saudi. Kita bilang Arab Saudi dengan penuh kekurangannya, namun dia adalah negara yang terbaik yang ada sekarang. Syariat Islam ditegakkan, meskipun tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Alhamdulillah, yang berzina dihukum, yang mencuri dipotong tangannya. Alhamdulillah, orang-orang menutup aurat. Alhamdulillah, tidak ada tempat-tempat pelacuran. Kalau ada ditangkap ya. Ada tempat pelacuran yang sembunyi-sembunyi di rumah-rumah. Saya pernah punya teman kepala Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dia mengatakan kepada saya, Firanda, ini bulan Ramadan saya berhasil tutup 30 rumah-rumah yang dijadikan apa? Tempat pelacuran. Tidak resmi semuanya. Ya, maksud saya tapi tidak ada terbuka, dibolehkan, tidak ada. Alhamdulillah. Di mana-mana sholat masjid penuh di mana-mana. Alhamdulillah. Belum lagi bagaimana khidmah pelayanan terhadap jemaah haji, jemaah umrah luar biasa. Pembagian sana gratisan sangat banyak. Saya lihat sendiri pembagian gratisan sampai jemaah-jemaah umrah, jemaah haji yang plus, yang kaya raya juga kalau ada pembagian gratis rebut-rebutan. Benar, saya ini jemaah plus. Saya bimbing mereka kaya raya, pembagian gratis mereka juga semangat padahal mereka kaya raya. Namun kalau gratis itu menyenangkan ya. Jadi luar biasa, kekurangannya jelas ada, kekurangan jelas ada. Kemudian timbullah isu-isu bosnya orang-orang Wahabi suka menumpahkan darah sampai bikin buku judulnya apa, sejarah berdarah sekte Wahabi. Ya, tuduhan yang macam-macam. Apakah ada orang-orang kita waktu berhaji berumrah ketakutan di sana, takut dibunuh sama orang Wahabi? Enggak ada, justru aman kalau di sana. Gitu sampai ke Indonesia malah kita ketakutan, dicuri, diambil, dirampok ya. Macam-macam, pagar harus dikunci, mobil hilang ya. Di sana tidak ada ketakutan sama sekali, apa yang ditakuti? Mana haus darahnya? Apakah Arab Saudi tidak membantu negara-negara Islam yang lain? Sangat membantu. Tidak memandang itu mazhabnya apa, dibantu semuanya. Indonesia dibantu berulang-ulang. Aceh dibantu berulang-ulang. Quran gratisan banyak dibagi, meskipun dijual di Tanah Abang, Quran wakaf tapi dijual di Tanah Abang. Iya. Artinya dibantu. Palestina bantunya luar biasa, Suriah dibantu habis-habisan ya. Jadi kalau mereka punya kesalahan wajar. Mana dituduh mereka mengkafirkan umat Islam, mana dari mana? Itu omongan saja. Apakah pengajian kita suka mengkafir-kafirkan? Saya tanya sama antum.
Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan. Kita kalau mengatakan ini kekufuran, ini syirik, itu hak, itu harus. Saya harus menjelaskan ini syirik. Saya tidak mau basa-basi. Ini syirik-syirik saya katakan, ini kufur-kufur. Tapi bukan berarti pelakunya langsung otomatis musyrik, langsung otomatis kafir. Bisa dia tidak mengerti, tapi menjelaskan ini syirik harus dijelaskan. Ini kekufuran harus dijelaskan. Oleh karenanya, tuduhan-tuduhan banyak. Seperti tuduhan bahwasanya Wahabi melarang bersolawat. Gimana melarang bersolawat? Tiap hari kita bersolawat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, apakah khatibnya tidak pernah bersolawat? Solawat terus-terusan. Setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bilang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan bersolawat. Yang dilarang maksudnya solawat yang macam-macam, yang aneh-aneh, seperti solawat Fatih. Barang siapa yang baca seperti khatam Quran 7 kali, kemudian ini dari mana dalilnya seperti itu? Itu yang dilarang, solawat-solawat yang aneh-aneh yang dilarang, Bu. Kemudian Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta. Siapa bilang gitu? Hadis-hadis Nabi menyuruh ziarah kubur. Yang dilarang, kalau ente pergi ke ziarah kubur, minta penghuni kubur. Itu yang dilarang. Jangan ziarah kubur untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Itu yang dilarang oleh mereka. Dan tuduhan macam-macam. Sampai berita-berita saya dengar sendiri, saya baca seperti isu yang tersebar. Bahwasanya ada orang Wahabi naik di atas kubah hijau, ingin menghancurkan kubah hijau. Tahu-tahu kena petir, terbakar di atas. Sampai sekarang mayatnya masih ada. Subhanallah. Ini orang Madinah nggak ada yang tahu seperti ini. Cuma Indonesia pada tahu. Dari mana sih? Saya heran juga. Ini dari mana? Ya, kalau ada orang terbakar di atas apakah Wahabi itu kafir? Abu Jahal saja mati dikubur oleh Nabi SAW. Ini ada orang hangus terbakar kemudian tidak dikubur, dibiarin bertahun-tahun di situ. Dari mana seperti itu? Itu cerita paling ramai di Indonesia. Bikin isu lagi, orang-orang Wahabi pemerintah Arab Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi. Sudah isu dari mana seperti ini? Gak kurang ajar seperti ini. Padahal pemerintah Arab Saudi ingin memperluas Masjid Nabawi. Dibuat isu supaya kita mencela, bukan memuji. Harusnya pemerintah Arab Saudi ingin melebarkan Masjid Nabawi. Bayangkan berapa duit yang mereka keluarkan. Hotel-hotel besar mereka bayar, ganti. Berapa duit, berapa triliun yang mereka keluarkan demi untuk melebarkan Masjid Nabawi itu untuk khidmah kepada masyarakat. Sebagian orang Syiah bikin isu bahwasanya mereka ingin memindahkan kuburan Nabi. Dari mana seperti ini? Akhirnya mencela. Yang penting mencela dulu meskipun di cross check tidak benar. Kita aja di Madinah nggak tahu ada dari mana isu seperti itu, sampai Indonesia kita sini nggak tahu. Tinggal di Madinah, tiap hari sholat dekat kuburan Masjid Nabawi, kuburan Nabi tidak tahu cerita seperti itu, tahu tersebar sana sini. Dusta. Bahkan berapa tahun lalu, 2 tahun lalu saya hajian. Saya baca di salah satu di internet, berita di internet. Orang-orang Wahabi Arab Saudi menyewa tentara Israel untuk menjaga keamanan di pelaksanaan jemaah haji. Subhanallah. Ngapain sewa tentara Israel? Masih banyak tentara Indonesia yang miskin-miskin yang bisa disewa. Bayarnya lebih murah mungkin. Sekalian hajian. Ngapain harus sewa? Emang jaga penjahat kemudian sewa apa? Tentara dari Israel. Dosa besar. Namun tersebar. Artinya para hadirin, maksud saya, sekali lagi saya katakan Arab Saudi negara yang saya lihat sangat baik dengan segala kekurangannya. Tapi kita harus memandang dengan kacamata yang adil. Ya, tidak boleh kita hanya melihat sisi buruknya, sementara sisi baiknya begitu apa? Begitu banyak. Adapun fitnah-fitnah terhadap Wahabi, ya, itu fitnah-fitnah banyak yang tidak benar. Saya katakan Muhammad bin Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, seorang ulama yang dia bisa benar dan bisa salah, dan kita tidak pernah fanatik dengan beliau. Dia tidak pernah fanatik dengan